Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini bisa berjumpa kembali, yang dimana Abah seperti biasanya akan menyampaikan sebuah topik pembahasan tentang proses perjalanan sang Satria Piningit alias Bocah Angon, ataupun tentang sejatine sang Satria Piningit itu sendiri. Alhamdulillah, para penggemar YouTube, pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah. Tak lupa Abah pun mengucapkan dan mengiringi akan doa kepada para pemirsa konten Abah dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman dan Rahim selalu menjaga kesehatan kita, selalu melimpahkan rezeki kepada kita, selalu memberikan kemudahan-kemudahan di dalam mencari penghidupan dunia untuk bekal kita menuju akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, Abah pun tak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa konten Abah yang sudah hadir, yang telah memberikan dukungan partisipasinya pada konten Abah. Mudah-mudahan Abah akan menyampaikan sebuah konten yang sangat bermutu dan bisa diterima oleh para pemirsa konten Abah dimanapun berada. Pemirsa konten Abah yang berbahagia, pada kesempatan ini Abah akan menyampaikan sebuah topik pembahasan, yaitu Satria Piningit versus Dajjal. Jadi Abah akan membahas tentang Satria Piningit versus Dajjal. Para pemirsa konten Abah yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang zaman yang dimana zaman ini ya, yang sedang berjalan, tentulah kita bisa melihat, bisa memahami apa yang terjadi sebenarnya pada kehidupan kita, yang dimana tidak jauh daripada apa yang menjadi suatu bentuk kebenaran, kebaikan, dan bentuk kejahatan atau keburukan. Nah, dari dua jenis macam sisi kehidupan ini, saat inilah yang terjadi di negeri ini. Ya, yang dimana aktor-aktornya ya, yang akan muncul di zaman akhir, yang pertama adalah sang Satria Piningit itu sendiri. Ya, beliau membawa suatu kebenaran, kebaikan, dan keselamatan ya, menuju kalimat tauhid. Sedangkan di lain sisi adalah Dajjal, yang merupakan makhluk Allah juga, yang dimana membawa sisi aura, kejahatan, dan keburukan serta kesesatan. Nah, para pemirsa konten Abah dimanapun berada ya, memang diketahui bahwa dua-duanya belum muncul di atas permukaan bumi Nusantara ini. Tetapi kenapa
auranya dua sifat antara yang hak dengan kebatilan itu bermunculan di negeri ini. Ya, maka terlihat jelas dari berbagai macam media yang ditayangkan. Di lain sisi, ya, orang mengusungkan suatu bentuk kebenaran yang hak, tapi di lain sisi juga orang yang berpura-pura, ya, munafik diri, ya, malahan ada yang terbuka berbuat kejahatan dan kesesatan. Ya. Nah, inilah dua elemen unsur aura yang positif dan negatif sedang berlangsung, sedang berjalan. Tuh, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah. Ya, dua versi. Yaitu apa? Aura sang satria piningit dan aura Dajjal itu sendiri. Makanya ketika Abah menyampaikan konten yang lalu bahwasanya sang satria piningit memberikan petunjuk kepada Abah bahwasanya Dajjal itu bermata biru. Adanya di tengah-tengah. Ya. Dia posisinya ada di Gunung Batu yang dimana dikelilingi oleh burung-burung hantu kalau bahasa kita. Disitulah aura Dajjal, lingkungan Dajjal terlihat jelas. Ya, terlihat jelas bagaimana enggak negatifnya. Ya, maka yang dikeluarkan kepada kehidupan manusia adalah sifat-sifat yang jelek, yaitu Pak, yang menggerogoti akan hati manusia. Ya. Yang dimana prajurit Dajjal itu jelas sekali sebangsa jin yang murtad, ya, jin ibrit, syaiton, iblis, ya. Dan manusia-manusia yang berbaiat kepada sebangsa setan atau iblis sebagai pengikutnya. Nah, inilah terusan daripada prajurit Dajjal. Sedangkan sang satria piningit sendiri juga punya prajuritnya, yaitu prajurit daripada golongan makhluk halus, ya, yang tunduk atas izin dan perintah Allah. Ya, serta manusia-manusia yang soleh dan solehah, tuh, yang betul-betul imannya kuat. Nah, ketika zaman ini proses, apa yang disampaikan oleh sang satria piningit kepada kita, yaitu apa? Ketika kita masuk di zaman akhir, maka bersegeralah kalian bersihkan dan sucikan diri, agar sifat-sifat yang negatif, kotoran-kotoran itu, kejahatan-kejahatan itu, kesesatan-kesesatan itu sangat akan jauh, akan menghindar, ya, akan hancur di dirinya. Maka inilah awalnya, ya. Inilah awalnya bahwasanya yang disampaikan, diajarkan kepada sang satria, yaitu apa? Beliau membawa ilmu tasawuf, ilmu marifatullah, yaitu apa? Memberikan contoh kepada manusia, yaitu bahwasanya manusia atau istilahnya kehidupan manusia itu harus betul-betul kembali kepada Allah, ya, agar hidupnya selamat. Yang belum bertobat segera bertobat pada Allah. Nah, ini agar apa? Agar iman kita terbentengi dengan kuat. Karena jelas sekali dalam surat An-Nas itu, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tuh salah satunya. Disinilah digrogotinya manusia oleh daripada pasukan Dajjal, yaitu apa? Jin dan manusia itu sendiri yang
yang berwatak, yang bertabiat seperti syaiton. Hati-hati dengan waswisu. Di sini zamannya fitnah. Ya. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Jelas sekali. Ya. Fitnah-fitnah itu yang terlontar sekarang ini, yang sedang berjalan di kehidupan manusia. Begitupun sang Satria Piningit, ya, dengan konsepnya mengenal sejatine manusia, ya. Sejatine manusia artinya mengenal kembali kepada satu, ya, penciptaan Allah kepada dirinya, ya. Terus dirinya akan mengakui bahwa Allah itu adalah yang maha kuasa, yang maha menciptakan manusia. Disitulah tuntutan, ya, tuntutan bagi apa? Bagi sang satria untuk membawa pengikut-pengikutnya untuk apa? Untuk segera membersihkan dan mensucikan diri kembali kepada kalimat tauhid. Tuh, seperti itu. Biar apa? Biar imannya terbentengi. Nah, makanya inilah yang terjadi nih, ya, yang sedang berjalan di zaman sekarang ini. Ya kan, bergejolak antara yang hak dan yang batil. Maka ini kita harus pintar-pintar. Harus pintar-pintar. Kenapa? Masalahnya Satria Piningit belum muncul. Begitupun Dajjal belum muncul. Ketika Satria Piningit muncul, Dajjal pun muncul. Baru perang fisik. Ini baru perang aura. Aura positif, aura negatif. Aura hak, aura batil. Ini lagi perang di tengah-tengah kehidupan manusia. Mana yang menang? Maka yang menang adalah orang-orang yang kuat imannya, ya. Orang-orang yang tidak tergoda oleh yang namanya waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, ya. Selalu berpegang kepada kalimat Allah di dalam amar ma'ruf nahi munkar, ya. Tetapi di sini tidak bersifat anarkis. Karena apa? Karena sang Satria Piningit dengan Dajjalnya belum nyata muncul di permukaan. Kalau udah nyata baru perang. Tuh, begitu. Ini baru perang aura. Perang aura. Aura apa? Positif dan negatif. Yang positif dibawa oleh sang Satria Piningit, yang negatif dibawa oleh sang Dajjal. Tuh, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah. Maka jangan kaget, di zaman ini penuh dengan fitnah. Berburuk sangka, suujon, amarah, ya, menggibah dan sebagainya, yang termasuk sifat tercela pada diri manusia. Nah, itulah segera dibongkar dan harus dibersihkan kolbunya. Karena apa? Karena titik mempelajari, ya, ajakan mempelajari daripada ilmu mengenal sejatinya manusia, ya, sejatinya manusia yaitu apa? Harus kembali kepada kalimat Allah. Dengan apa? Jalur tasawuf dan jalur ma'rifatullah. Itu tidak ada yang lain, ya, tidak ada yang lain, kecuali manusia itu harus betul-betul mengenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafahu rabbah. Begitu saudaraku dimanapun berada, ya. Jadi sekarang ini sehubungan dengan Satria Piningit belum muncul ada di permukaan, begitupun Dajjal belum muncul ada di permukaan. Tetapi yang ada apa? Perangnya, ya, kontradiksinya antara aura positif yang dibawa oleh sang Satria Piningit dengan aura negatif yang dibawa oleh Dajjal. Ini sudah muncul di permukaan. Maka jelaslah kehidupan di tengah-tengah masyarakat sering terjadi gonjang-ganjing apa? Gonjang-ganjing kehidupan, penuh dengan berburuk sangka, penuh dengan fitnah di mana-mana dan sebagainya, ya, saling menghasut dan sebagainya.
Maka dengan ini Abah mengajak, ayo mari kita membersihkan diri, mensucikan diri untuk mempertebal iman, untuk membentengi daripada iman kita. Kenapa? Karena zaman semakin berjalan, semakin maju, ini akan kita temukan satu titik, titik apa? Titik yang begitu-begitu perangnya nyata, besar sekali. Maka dibutuhkanlah manusia-manusia seorang muslim yang betul-betul imannya kuat, tidak tergoda dengan waswisu itu. Ya. Oke, para pemirsa konten Abah dimanapun berada, Abah cukupkan sampai di sini ya. Mungkin para penggemar YouTube, pemirsa Abah ada yang punya pemahaman lain atau pandangan lain, monggo silahkan ya menuangkan di kolom komentar di bawah konten Abah, biar semuanya bisa menyaksikan, dan inilah sebagai alat komunikasi, alat diskusi kita. Mudah-mudahan satu sama lain saling menjaga persatuan dan kesatuan sesama bangsa ya, sesama warga, sesama saudara. Untuk apa? Untuk persatuan Indonesia. Oke, terima kasih. Apabila penyampaiannya ada kata-kata yang salah, kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maafnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.